Noela Rukondo duduk di dalam mobil sembari mengawasi rumahnya yang ramai dengan pelayat yang berbelasungkawa atas kematiannya sendiri. My brother in Africa, and he says, "Oh, my brother say they didn't find my body, or they didn't find." So, yeah. Dia melihat suaminya yang begitu bersedih menceritakan kepada orang-orang betapa hatinya hancur karena ditinggal pergi olehnya. When he told them, he was crying like a small child. He was crying. Oh, my wife, I love my wife so much. I can't believe he left me. Oh, the kids, blah blah blah. So the people that was believe him because he's the one who keep talking. Setelah situasi sepi dan pelayat sudah meninggalkan kediamannya satu persatu, Noela keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah menemui suaminya. Saat suaminya melihat Noela, kata pertama yang dia ucapkan adalah "habislah aku". Berkali-kali suaminya mengucapkan kalimat tersebut sembari terkejut dan juga takut seolah-olah dia sedang melihat hantu yang baru bangkit dari kubur. "Habislah aku, Noela, kamu masih hidup", ucapnya. Lalu Noela menjawab, "Ya, saya masih hidup, surprise." Lalu suaminya mendekati Noela, meraba-raba tubuhnya hingga 2 kali untuk memastikan orang yang dihadapannya adalah istrinya, bukan hantu yang baru bangkit dari kubur. When he saw me, was oh my goodness, he's like he see a ghost. He see, I don't know. He was like he needs somewhere to hiding himself. I can see how he's screaming. Say, "Oh, I'm finished." He told himself, "I'm finished," and then he talked to his back home language too. "I'm finished." "Noela, are you alive?" I said, I'm surprised I'm alive. He touched me like a 2-time jump to make sure I'm still alive with me. Hai Embet, Mbak-mbak update. Welcome back to Jembet TV. Bersama saya host ternyerimpet segalaksi Bima Sakti. Oke Mbet, sebelum kita lanjut ke ceritanya, saya ingatkan lagi untuk subscribe dan subscribe ya, menuju 2000 subscriber. Supaya kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita di Jembet TV yang mengulas kisah nyata, misteri, dan konspirasi. Oke Mbet, jangan gancam lama-lama. Let's get to the story. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Namanya adalah Noela Rukondo, wanita turunan Afrika yang sudah menetap di Melbourne, Australia. Kisahnya berawal pada 2015 lalu saat dia terbang ke Afrika untuk menghadiri pemakaman ibu tirinya yang baru saja meninggal, dan itu membuat Noela sangat bersedih dan tertekan. Seusai pemakaman, Noela tidak tinggal di rumah keluarganya, tapi dia tinggal di sebuah hotel yang terletak di ibu kota. Karena masih merasa sedih atas kehilangan ibu tirinya, dia kembali hotel, lalu dia berbaring untuk menenangkan diri.
Tidak lama kemudian suaminya menelepon dan dia pun mengangkatnya. Noela mengatakan bahwa dia masih sedih atas kepergian ibunya dan suaminya menyuruh Noela untuk keluar mencari udara segar. Lalu Noela pun menuruti apa kata suaminya. Saat Noela keluar hotel dan berjalan-jalan, ada seorang pria mendekatinya dan menodongkan pistol kepadanya. Lalu pria itu berkata, "Jangan berteriak. Jika kamu berteriak, aku akan menembakmu. Lalu mereka menangkapku, tapi kamu akan tewas." I was so shocked and scary, and it was like my heart was already gone. I can see I already dead. Rukondo yang ketakutan, dia menuruti perintah pria tersebut. Lalu pria tersebut menggiring Noela ke dalam sebuah mobil. Di dalam mobil, mata Noela ditutup sepanjang perjalanan, sehingga Noela tidak tahu kemana mereka membawa Noela pergi. Setelah kira-kira 30 atau 40 menit, mobil itu berhenti di sebuah gedung dan Noela pun dikeluarkan dari sana, lalu didorong masuk dan diikat di sebuah kursi. Lalu satu penculik mendekatinya dan bertanya, "Nyonya, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Mengapa orang ini menyuruh kami untuk membunuhmu?" "Apa yang kau bicarakan?" tanya Noela Rukondo. "Balengga suamimu mengirim kami untuk menculik dan membunuhmu," ucap penculik tersebut. "Kalian jangan berbohong," kata Noela, dan seketika penculik itu semuanya tertawa. "Dasar bodoh," ucap penculik tersebut. Lalu dia mengeluarkan handphonenya dan menelepon seseorang. Setelah itu seorang lelaki mengangkat telepon tersebut dan suaranya sangat dikenali oleh Noela. Dan lelaki tersebut berkata, "Bunuh dia." Dan seketika Noela pun pingsan. Noela bertemu suaminya 11 tahun sebelumnya, tepat setelah ia tiba di Australia dari Burundi. Dia merupakan seorang pengungsi baru dari Kongo. Mereka berdua ditangani pekerja sosial yang sama di lembaga bidang pemukiman kembali yang membantu mereka menjalani hidup baru di Australia. Karena suami Noela sudah cakap berbahasa Inggris, pekerja sosial itu sering merekrutnya untuk menerjemahkan sesuatu bagi Rukondo yang berbahasa Swahili. Karena sering bertemu, mereka lalu jatuh cinta, kemudian pindah bersama ke pinggiran Melbourne dari Kings Park dan memiliki 3 anak. Rukondo juga mempunyai 5 anak dari pernikahan sebelumnya. Noela Rukondo kemudian mengetahui banyak hal tentang masa lalu suaminya yang telah melarikan diri dari tentara pemberontak yang telah mengubrak-abrik desanya serta membunuh istri dan anaknya yang masih kecil. Dia juga belajar lebih banyak tentang karakternya. "Saya tahu dia adalah orang yang kejam," kata Noela Rukondo kepada BBC saat diwawancarai. "Namun saya tidak percaya dia bisa tega ingin membunuh saya," ucapnya. Noela Rukondo itu disekap di sebuah gedung di Bujumbura, ibu kota dekat kampung ibu tirinya. Tapi nasib baik sedang berpihak kepadanya karena para penculik itu mereka punya aturan tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Ya kalau nggak boleh membunuh wanita dan anak-anak, ngapain dia terima pekerjaan dari suaminya ya? Itu kan sama saja mencoreng citra para pembunuh bayaran.
Ya, tapi itu mungkin sudah menjadi nasib baiknya si Noela ya. Para penculik juga mengatakan kepada Noela kalau mereka mengenal kakak prianya Noela, jadi mereka tidak akan membunuh Noela. Mereka hanya akan menjaga Noela sampai suaminya Noela mentransfer sejumlah uang bayaran membunuh istrinya Noela tersebut. Setelah suaminya mentransfer dan penculik itu akan melepaskan Noela. They said their agreement of their job that they are not kill women and the children. So that we're going to keep you until when our payment is paid off, so we let you go. Para penculik itu bilang ke suaminya kalau Noela sudah tewas, sehingga suaminya Noela mentransfer sejumlah uang kepada para penculik tersebut. Menurut koran Australia The Age, setelah 2 hari mereka membebaskan Rukondo di sisi sebuah jalan. Mereka telah memberinya ponsel, rekaman percakapan telepon dengan Kalala suami Noela, dan tanda terima untuk uang sebesar $7.000 Australia yang diduga untuk pembayaran pembunuhan istrinya. Sebelum dibebaskan, penculik berpesan kepada Noela bahwa kami membebaskanmu agar kamu menceritakan kisahmu ini pada seluruh wanita bodoh lainnya sepertimu, agar mereka berhati-hati, tidak terlalu percaya kepada pria. Kata para pembunuh bayaran itu sebelum mobil mereka pergi meninggalkan Noela di pinggir jalan. Noela terguncang tetapi masih hidup dan tabah. Noela pun mulai merencanakan langkah selanjutnya. Dia meminta bantuan kedutaan Kenya dan Belgia untuk bisa kembali ke Australia seperti dilaporkan The Age. Noela juga menelepon pendeta gerejanya di Melbourne dan menjelaskan kepadanya apa yang telah terjadi. Tanpa memberitahu Kalala suami Noela, sang pendeta membantunya kembali pulang ke daerah tempat tinggalnya di Melbourne. Sementara itu, suaminya telah memberitahu semua orang bahwa Rukondo meninggal dalam kecelakaan tragis dan semua warga meratapi dia dalam upacara pemakamannya di rumah keluarga. Pada malam 22 Februari 2015, ketika sang duda Kalala melambaikan tangan kepada para tetangga yang pulang setelah upacara penghiburan kematian istrinya, Noela Rukondo mendekati pria tersebut yang suaranya dia dengar di telepon 5 hari lalu telah memerintahkan pembunuhan atas dirinya. Saya seperti orang yang baru bangkit dari kubur, mendekati suamiku dan menanyakan perihal kejadian penculikan oleh pembunuh bayaran tersebut, kata Noela. Meskipun awalnya Kalala membantah semua hal itu, Noela menyuruhnya mengakui kejahatan dalam sebuah percakapan telepon yang diam-diam direkam oleh polisi seperti dilaporkan The Age. Suaminya itu awalnya dia menyangkal kalau dia yang menyuruh para pembunuh bayaran itu untuk membunuh istrinya gitu. Tapi si Noela itu kan dia ada bukti percakapan telepon antara si penculik atau pembunuh bayaran itu dengan suaminya gitu loh. Karena si handphonenya si para penculik itu dikasihkan ke Noela dengan sengaja sama si penculik dan pembunuh bayaran itu sebelum mereka melepaskan Noela gitu. Jadi walaupun suaminya berkelit, ya tetap ada bukti
Dan juga polisi sudah berhasil menangkap para penculik dan pembunuh bayaran tersebut. Jadi ya bukti-bukti sudah kuat mengarah kepada Kalala, suaminya si Noela. Kadang-kadang iblis bisa datang ke diri seseorang sehingga ia melakukan sesuatu yang buruk, tetapi setelah mereka melakukannya, mereka mulai berpikir, mengapa saya melakukan hal itu, kata suami Noela sambil meminta Noela untuk memaafkannya. Kalala akhirnya mengaku bersalah. Dia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh hakim di Melbourne. Dan ini kata Noela atas hukuman kepada suaminya. I think the 9 years they give to him, 6 years and the 3 years for Polo, I think is not enough for him because that man is evil. Seandainya pembunuh bayaran yang menculik Noela menyelesaikan tugasnya, 8 anak akan kehilangan ibu mereka, kata hakim ketua Marilyn Warren, seperti dikutip ABC. Hal itu direncanakan dan termotivasi oleh rasa cemburu yang tidak berdasar, kemarahan, dan keinginan untuk menghukum Noela Rukondo. Noela mengatakan bahwa Kalala mencoba membunuhnya karena berpikir dia akan meninggalkan suaminya itu demi pria lain. Namun tuduhan itu disangkal oleh Noela Rukondo. Dia mengatakan tuduhan itu tidak berdasar. Walaupun suaminya telah dihukum, namun masalahnya belum berakhir. Rukondo mengatakan kepada ABC bahwa dia mendapat serangan balik dari komunitas Kongo di Melbourne karena melaporkan suaminya Kalala ke polisi. Ya ngapain diserang, orang suaminya emang bersalah dan mengaku, ya kan? Kalau saya sih misalkan tetangga saya membunuh, ya saya ngapain ikut-ikutan membela dia? Terus katanya nama kampungnya nanti terbawa-bawa karena kasus tersebut. Ya biarin nama kampungnya aja, emang kan gak semuanya orang sekampung ikut-ikutan jadi penjahat, membunuh istrinya. Kalau kamu membela orang tersebut, ya nanti semua orang akan tahu bahwa satu kampung tersebut itu mendukung pembunuhan gitu. Ya ngapain juga harus ikut-ikutan, ya kan? Seseorang meninggalkan pesan ancaman untuknya. Dia kembali ke rumahnya pada suatu hari dan menemukan pintu belakang rumahnya rusak. Dia sekarang memiliki 8 anak untuk dibesarkan sendirian dan telah meminta Departemen Pelayanan Manusia untuk membantunya menemukan tempat tinggal baru. Saat berbaring di tempat tidur pada malam hari, suara Kalala masih terngiang di telinganya. "Bunuh dia, bunuh," kata Kalala di dalam telepon itu, memerintahkan para penculik dan pembunuh bayaran itu membunuh istrinya sendiri. Setiap malam saya melihat apa yang terjadi dalam 2 hari ini saat saya bersama para penculik, kata Noela. Tapi hari ini saya akan berdiri seperti perempuan yang kuat, kata Noela. Kehidupan masa lalu saya telah hilang. Saya akan memulai hidup baru sekarang dan mungkin menemukan pria baru yang lebih baik. I will marry again. By the God's grace, I will marry again because I think for this one I was a long marriage. I will marry again. Yes. Tuh, Bet, lihat si Noela tuh. Dia dicoba dibunuh oleh
Suaminya aja dia tidak baper berkepanjangan dan trauma-traumaan. Kamu baru diselingkuhi aja sudah bilang trauma-trauma. Mental kerupuk kamu, Bet. Oke, begitulah kisah Noela Rukondo pada 2015 yang dicoba dibunuh oleh pembunuh bayaran yang disuruh oleh suaminya sendiri. Noela Rukondo ini wanita asli Afrika yang mengadu nasib ke Australia dan sudah tinggal di Australia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.